kita yang sangat jauh, dan saya tidak tahu saya mendoakan sebelum beliau lahir. Terima kasih Pak Victor, terima kasih Frida atas sharingnya yang sangat berkati kita semua. Keluarga yang berkemenangan dalam Tuhan. Saya sengaja mengambil bacaan Injil yang dibacakan pada hari Minggu kedua Paskah, Minggu Gerhana Ilahi, dari ditayangkan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Ada? Oh ya. Jadi saya harap tidak terlalu lama. Bagaimana kita baca bersama-sama? Bisa? Ya? Kita baca bersama ya. Sengaja saya petik. Biasanya saya baca dari Injil. Pertama kali saya membawa firman di PD Katedral Pemuda. Saya minta semua peserta buka Injilnya. Saya ada satu orang muda di sana menggunakan HP-nya. Saya tidur. Orang ini lihat HP-nya baru saya sadar. Oh iya, saya pakai. Karena orang muda banyak yang pakai. Sekarang itu kalau dua pagi bersama banyak HP-nya. Jadi waktu itu saya sudah merasa malu juga. Saya sudah berpikir ini anak mau apa? Ternyata dia baca. Baik. Keluarga berkemenangan dalam Tuhan itu adalah keluarga yang disapa oleh Tuhan yang baik. Tadi lagu-lagunya sangat mengesankan bagi saya, dan saya karena singkatnya punya suara malaikat dan gegernya itu sangat senang. Melainkan karena itu karena mereka dipenuhi dengan kuasa Tuhan yang mengambil dari mereka dan hati dengan dan saat ini. Amin. 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 Adik-adik juga. Amin. Jarang saya lihat adik-adik seusia ini hadir dalam PD-PD. Wah, ada adik di sana. Jadi terima kasih Pak Victor, saya sudah datang malam ini. Tadi di mobil saya sudah beritahu. Di sini PD kita dihadiri oleh satu keluarga. Luar biasa. Baik, untuk tidak berlama-lama karena tidak boleh terlalu saya bicara. Nanti ada sharingnya lagi, ada mungkin tanya jawab dan tentu saja ada pujian. Kita mulai yang ayat ganjil dari dua bangku sebelah kanan saya dan ayat yang genap semuanya duduk di dua dari bangku di sebelah kiri saya. Kita mulai. Ketika sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam iman. demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Yesus. Baik, terima kasih. Singkat saja, kalau kita mau bahwa keluarga kita adalah keluarga sempurna, keluarga yang berkemenangan, ada kemenangan atas dosa, maka hanya satu resepnya, yaitu kita perlu menerima Yesus datang dalam keluarga kita, datang dalam hati kita.
Itu resepnya, tidak ada resep lain. Tidak ada kata dalam Injil bahwa kita mesti mempunyai akun di bank, punya saham di sini, punya tanah, punya rumah di mana. Injil mengatakan supaya kita menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai pemenang. Itu ayat yang terakhir. Maka kita mesti menerima Dia dalam hati kita, dalam terkait ini. Nah, kita lihat situasi yang dihadapi para murid itu situasi buntu. Mereka bukan saja frustrasi karena ekspektasi mereka, harapan mereka tentang Yesus itu yang begitu tinggi. Dan ingat, para murid Yohanes dan Yakobus itu minta kepada Yesus supaya satunya menjadi menteri dalam negeri dan satu menteri luar negeri kalau Yesus sudah menjadi raja. Mereka sudah meninggalkan segala sesuatunya, keluarganya juga mereka tinggalkan, tidak ada pekerjaan, dan tidak pernah dikatakan mereka penjara ini di bank. Ternyata orang yang mereka banggakan dan kagumi itu mati, dan mati secara sangat menyedihkan dan sangat memalukan. Kemudian pada hari Minggu pagi banyak cerita bahwa Yesus sudah tidak ada di makam. Perempuan-perempuan yang ke sana datang cerita kepada murid, mereka tidak percaya. Mohon maaf, ada anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan-perempuan itu adalah ember bocor ya. Padahal laki-laki itu makanya ember bocor. Betul. Mudah-mudahan pastor-pastor tidak ada Cuma ember perempuan bocor. yang berbocor, laki-laki drum bocor. Tidak. Bukan mereka tidak percaya. Mereka takut. Kembali bersama Bunda Maria, mereka masuk di ruang perjamuan, di ruang atas kesenangan, di mana mereka beberapa malam sebelumnya mengadakan pertemuan malam. Mereka takut. Takut akan mereka diberi tehet, diadili dan disiksa seperti Yesus. Mereka tanpa berbeda, tidak berdaya apa-apa. Satu-satunya yang mereka buat ialah mengunci pintu neraka. Mengunci pintu neraka. Itulah situasinya. Coba Anda bayangkan, ada yang mengalami peristiwa September 97 di Makassar ini. Kemudian tahun 98 dan 98. Banyak yang takut. Maka entah melarikan diri, entah mengunci pintu. Itu yang dialami oleh murid. Dalam situasi buntu, tak berdaya, masa depan gelap, mereka tidak tahu harus makan apa, mau mencari batu di mana. Tiba-tiba dikatakan Yesus. Dan Yesus datang dengan luka bekas luka pada tangannya, pada kakinya, dan pada lambungnya bekas tikaman tombak saudara. Yesus datang bukan dengan marah-marah, kamu ini penakut, laki-laki macam apa kamu? Dia datang memberikan kesejukan kepada mereka. Damai bagimu, damai bagimu. Manakala Yesus datang, Dia datang bukan untuk membawa kegagalan. Tadi kalau di Frida ayat 20 ayat 31 tadi, semuanya dibicara disampaikan kepada kamu dan kita baca malam ini supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dan ini yang menjadi bekal kita dalam keluarga, apapun juga terjadi dalam
Yesus tidak ada dalam bentuk. Amin. Amin. Benar? Gojek. Gojek. Yesus datang dan selalu siap untuk datang. Dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 20 dikatakan oleh Yesus, lihat aku datang dan menunjuk pada pintu. Barang siapa mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk ke dalam ruangan yang di mana dia ada. Aku akan makan bersama dengan dia dan dia bersama dengan aku. Nah, itu yang dialami para murid pada suasana buntu, pada malam, pada subuh Paskah. Yesus menembusi pintu yang terkunci rapat, menembusi hati yang beku, terbelenggu oleh ketakutan dan putus asa, dan dia datang membawa pesan salam damai, damai begini. Jadi salam damai bagimu itu bukan sekedar basa-basi, melainkan janji Tuhan bahwa bagi manusia tidak ada jalan buntu. Bagi manusia yang percaya dan mengandalkan dia tidak ada jalan buntu. Bagi mereka yang membuka hatinya tidak ada jalan buntu. Dia tidak marah, dia tidak mengatakan kecewa, dia malah menyampaikan amanatnya. Apa amanatnya itu? Dalam sidang kepada kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus membuka masa depan yang baru bagi para murid. Tapi sebelum itu, coba kita lihat, dia memperlihatkan bekas luka kadang-kadang untuk memberitahukan kepada para murid bahwa dia yang datang saat ini bukan hantu, melainkan Yesus yang mereka kenal dan dicari dulu beberapa waktu yang lalu. Dia kenal Yesus, tapi secara wujud yang berbeda. Nyatanya dia bisa hadir menembusi pintu-pintu terkunci dan menembusi hati yang tertutup rapat. Artinya kadang-kadang kalau seorang anak kecewa terhadap ibunya atau bapaknya, tapi anak itu tidak ada di sini ya. Katakan pokoknya saya tidak mau apapun juga. Saya tidak mau lagi mengakui bapak saya seperti bapak saya. Kasar. Tapi jangan di sini bapak yang kasar. Bapak yang penyayang, yang care, yang peduli. Tidak ada jalan buntu bagi Yesus. Dan bagi orang yang percaya kepada Yesus dan membiarkan Yesus dalam hatinya juga tidak ada jalan buntu. Amin. Amin. Kepada orang yang ketakutan itu dikatakan, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu. Jadi seringkali kita mengatakan, aku mau percaya kepada Yesus. Ini urusannya tidak benar. Yesus mau supaya kita percaya kepada-Nya, dan percaya bukan dengan akal budi, melainkan menyerahkan masa depan kita, situasi kita saat ini kepada-Nya. Dan itulah salah satu dan jalan satu-satunya jalan bagi seorang yang beriman Yesus untuk mendapatkan kemenangan. Seperti kita lakukan tadi, kemenangan itu lewat apa? Lewat salah. Maka dia perlihatkan bekas-bekas paku pada tangannya, pada kakinya, dan sesaat lagi kita akan baca seminggu kemudian dia minta kepada Thomas untuk memasukkan jarinya di tangannya masuk ke dalam paku yang ditembusi dengan tombak sedang. Dia bukan saja memberikan salam damai,
memberikan amanah supaya mereka juga membawakan damai, melainkan diberikan bekal, yaitu diharusi yang kuasa. Kurang apa? Pengantin yang baru itu diberkati di depan altar, sesudah selesai upacara mereka ke patung Bunda Maria. Mana bagusnya ini kak? Oh sana, dan berdoa. Seluruh hari mereka menjadi raja dan ratu sehari. Dan itulah tanda bahwa mereka itu diberi kekuatan oleh Roh Kudus melalui saudara-saudara yang hadir, melalui acara sakramen perkawinan. Jadi tidak ada keluarga yang boleh menuduh bahwa kami kekurangan. Waktu pesta nikah di sana, pengantin itu hampir dipermalukan di hadapan umum karena ternyata mereka kehabisan anggur. Tapi Tuhan melalui Bunda Maria tidak kurang akal. Melalui pengantaran Bunda Maria yang akan kita lihat pada nanti, pengantaran Bunda Maria selalu pada jalan untuk menembusi keburukan. Ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita saat kita menikah, saat kita menerima sakramen Krisma, saat kita menerima sakramen perkawinan, saat seorang sudah bergaul atau serah, saat seorang imam diurapi waktu tahbisan dan terus. Kemudian masuk ke Thomas ayat 24 sampai ayat 25. Dia seorang bukan yang percaya, melainkan dia seorang yang kritis. Banyak orang mempertanyakan iman kita dan mungkin kita sendiri juga mempertanyakan iman kita. Benarkah begini, benarkah begitu? Itu sah saja, tidak apa-apa. Tetapi yang penting kritis itu kita sampaikan dengan jujur, karena kita mau tahu lebih dan beriman lebih kepada Kristus yang kita imani. Maka kita sampai kembali ke ayat 27. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana Tuhan meyakinkan Thomas yang mau mendapatkan kepastian bahwa Yesus yang bukan hantu, melainkan Yesus yang dia kenal selama 3 tahun menjadi muridnya. Lalu ada tanda-tanda bekas paku di tangan dan kaki, bekas tombak sandal di lambung. Itu ingatkan bahwa Yesus yang bangkit mulia yang kita imani sekarang ini adalah Yesus yang bersengsara. Penderitaan, kemalaman itu tidak pernah bisa lepas dari hidup manusia. Amin. Tidak ada hidup yang semuanya itu serba mulus. Hidup serba mulus itu kita lihat dalam drama-drama, khususnya drama Korea. Semuanya serba indah. Walaupun sebenarnya tidak begitu. Karena pernah saya baca para pemain drakor yang kita kagumi itu lebih bukan saja oleh orang-orang muda, tapi banyak juga ibu yang sudah Nonton drama Korea. Nonton drama Korea. Banyak dari drama Korea itu Nonton drama Korea. apa sebabnya? Karena mereka kecewa dengan hidup Monsinyur yang tidak nonton serba drakor berarti. tetapi hatinya kosong. Mereka mencari sesuatu yang lebih dalam, yang lebih memberikan kekuatan. Dan itu kita, itu adalah iman yang memberikan kepada kita. Jadi Yesus itu mengajarkan kita bahwa kehidupan yang mulia pun bahwa tanda-tanda hidup sebagai manusia. Jangan kita pernah bermimpi bahwa di dunia ini tidak ada sengsara. Jangan kita pernah bermimpi bahwa hidup kita ini di dunia seperti sekarang ini abadi. Tadi diberi
Dia mengatakan saya sudah berpuluh tahun bukan sesuatu, bukan sesuatu yang indah, melainkan telah bagian dan jalan untuk sampai kepada kemenangan. Amin. Itulah ulangnya tadi Paulus. Jangan kita cari penderitaan, tapi ketika kita mau jalan lurus dan jalan baik, pasti akan menemukan penderitaan atau seperti Yesus. Maka menjadi orang Katolik itu tidak usah apa banyak-banyak doa atau banyak ikut ibadat, tapi hiduplah seperti Yesus. Hiduplah menurut cara Yesus dan hiduplah bersama dengan Yesus. Ini yang seringkali kita lupa. Hiduplah bersama dengan Yesus. Dan hanya Yesus tokoh agama manapun juga yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Gak ada tokoh agama lain yang berani. Tetapi dia membuktikan itu justru dengan menerima pemerintahan dan penyiksaan. Supaya seperti dilakukan tadi, melalui pemerintahan itu kita dibebaskan dari dosa yang menyebabkan penderitaan dan akhirnya beban-beban fisik supaya kita bebas untuk move on. Jadi penderitaan, kesulitan itu bukan sesuatu penghalang untuk move on, melainkan untuk semakin bertumbuh dalam kehidupan rohani, yaitu hidup mengikuti Yesus, hidup seperti Yesus dan bersama dengan Yesus. Ini tiga urusan dengan Yesus akan menjadi jaminan bahwa kita akan menjadi orang yang berkenan, kita akan menjadi keluarga yang setia yang berkenan. Amin. Tojeng. 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 Kok anehnya kecil-kecil? Tojeng. Banyak tojeng ini. Tojeng. Makanan kasar tojeng. Jadi sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu, Thomas imannya diperkuat dan mengatakan dia Tuhanku dan Allahku. Di banyak gereja ketika hostia dan piala anggur diangkat pada saat konsekrasi, orang tersebut Tuhanku dan Allahku. Boleh tulis saja. Maka Yesus dalam ayat 29 mengatakan kepada Thomas, jangan tidak percaya lagi, tapi percaya. Tapi lebih berbahaya orang yang tidak melihat saya secara fisik, namun percaya. Dan itulah orang-orang yang tidak melihat Yesus secara fisik, tapi berkat kekuatan Injil kita percaya. Amin. Amin. Kita tahu dalam segala pergumulan yang terjadi, dalam kegelapan hidup kita, kegelapan keluarga kita karena ada masalah, entah itu karena masalah ekonomi, entah itu karena masalah paham, bahkan yang paling berat pun kalau ada ketidaksetiaan dari salah satu pihak. Jangan kita mengalah. Karena itu ketakutan, kecemasan itu adalah pekerjaan iblis. Amin. 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 Jadi jangan pernah hidup dalam kecemasan, dalam ketakutan yang berulang-ulang. Gue lihat, aduh teman-teman sama aku itu dia selalu satu. Aku selalu ranking nomor Amin. biji. Kalau mulai itu nyontek dan seterusnya. Tapi anak kering kan yang nyontek. Ya, jadi aja tidak ada anak kering yang nyontek. Gak ada, mana ada. Karena mereka percaya kepada kuasa Allah. Apalagi ranking saat sudah berani bahwa dia orang yang paling berbakti. Orang yang susah payah berjuang untuk setia tidak berkenan, ini itulah yang paling berbakti.
saat ini di bulan Bapa di dalam berbicara kita, apakah tantangan yang ada 2021? Ada begitu banyak dari saya sudah sebut. Tapi ini bukan alasan menyerah. Kami para imam juga banyak tantangan, tetapi jangan hanya ini kita berjalan. Yang dibutuhkan ialah hati terbuka untuk membiarkan Yesus masuk dengan daya dan fokusnya dan setia kepada tugas keputusan yang dipercaya kepada kita masing-masing. Yesus yang mau hadir bersama dan bagi semua yang percaya. Maka tadi saya mengatakan resepnya menjadi keluarga yang berkemenangan itu adalah bekerja seperti Yesus, mengikuti Yesus dan bekerja bersama Yesus. Jangan pernah meninggalkan Yesus lagi. Maka untuk memperdalam pengetahuan kita sebagai orang Katolik, yang lain saya bangkai saja. Kita pertama-tama selalu berpikir positif, membangun damai sejahtera dan pengampunan. Di mana ada pengampunan tidak mungkin ada damai sejahtera. Ketika hati kita masih dipenuhi dengan amarah, benci, dengki, dendam, aku tidak akan berdamai. Saya sering mengatakan penyakit yang paling mematikan sekarang itu apa? Apakah demam berdarah? Tidak. Apakah COVID-19? Tidak. Apakah flu Singapura? Tidak. Apakah cancer? Juga tidak. HIV/AIDS? Tidak. Apa yang namanya cemburitis, curiositas? Kalau itu disimpan dalam hati, kita menjadi orang berpikir selalu negatif. Tapi ketika kita mengatakan sekarang Tuhan mengampuni saya, sakitnya hati ini, nanti aku mengampunimu. Tuhan, urus saudaraku, suamiku, istriku, anakku, orang tuaku yang melukai hatiku. Maka kita akan hidupnya ringan. Pernah saya melayani seorang ibu yang meninggal pada usia lebih 100 tahun, 95 tahun berapa. Saya tanya sama anaknya, karena saya lihat wajahnya tak begitu bersih dan begitu ceria seperti orang itu. Saya bilang, ini ibu, resepnya apa selama hidupnya? Banyak sekali hidupnya dan kelihatan awet sekali. Anaknya mengatakan, mama ini yang pernah, pasti pernah marah, tetapi tidak dengan kata-kata negatif. Saya sering mengatakan kalau kita marah janganlah segala binatang yang ada di hutan itu disebutkan, baik yang buas maupun yang tidak. Anjing kurang kamu nanti menjadi kurang mungkin. Dan seterusnya. Ini marah itu, benci itu, seperti ini yang bukan. Bukan penyakit-penyakit yang memberontak fisik, tapi yang memberontak hati. Maka damai sejahtera yang berasal dari Roh Kudus itu selalu dibarengi dengan pengampunan. Tidak ada damai tanpa pengampunan, dan kalau pengampunan pasti ada damai. Amin. 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 Gojek. Gojek. Gojek kan? Lagi-lagi wajah sendiri. Saya menyesal terlalu cepat lahir, sehingga tidak lagi wajahnya seperti mereka. Baik. Oleh karena itu, tadi saya mengatakan ini semua ditulis supaya kamu semua percaya. Maka untuk beriman kepada Yesus,
suci, ajaran gereja dan macam-macam. Macam-macam devosi itu bagus, tetapi kita juga perlu memperdalam iman kita, itu pendalaman kita, itu apa, supaya kita semakin mengetahui, memahami dan menghayati iman kita sehingga mewujudkannya dalam hidup kita sehari-hari. Dan tadi saya singgung, walaupun tidak disinggung dalam berdoa tadi, kita tahu bahwa sebelum wafat di kayu salib, Yesus sudah mempercayakan Yohanes kepada Maria, ibu, ini anakmu, dan kepada Yohanes, ini ibumu. Jadi Yesus sudah menyerahkan kita kepada Maria sebagai anaknya, dan Yesus menyerahkan Maria kepada kita sebagai budak dan kita anaknya. Maka sekali lagi upacara menghadap patung Maria oleh pengantin baru itu sesuatu yang sangat berarti dan sangat dalam maknanya, supaya kamu juga jika mau mengambil keputusan supaya bertanya pada Yesus dan kepada Maria. Amin. Kadang-kadang ada suami yang merasa mendapat kuasa yang besar atas istri dan anaknya karena dia yang mencari. Lalu dia juga sendiri apa yang dibuat dengan uangnya dan seterusnya. Tapi sekali lagi suami seperti itu ada di sini. Amin, ibu-ibu. Ibu-ibu tidak berani beramin. Karena dalam masyarakat kita dan banyak masyarakat di dunia, memang laki-laki itu diposisikan yang lebih tinggi. Saya pernah berkunjung ke suatu stasiun yang jauh dari Banjarmasin. Lalu hari Minggu saya diajak ke rumah ketua stasi. Jemput sepatu, dan Kalimantan Selatan biasa kita jemput sepatu. Hujan juga sepatu tinggalkan di luar dan masuk ke dalam ruangan dengan gelap. Oke, kita masuk di rumah dengan bunga perlu kita duduk di lantai, lalu keluar ibu-ibu yang garis-garis itu mirip cara orang Jawa membawa gelas kecil, tehnya hanya 3 orang angkat. Udah, kalau sudah haus, dan saya ini habis jual-jual beli kali saya minum habis. Lalu yang kedua datanglah kuenya, itu kerupuk yang kecil-kecil sekali, tipis sekali. Kalau nanti saya membuang, dia saya mau satu ini tidak ada. Betul. Tapi bukan itu yang paling penting. Sesudah itu bersedia sambil menunggu tamu nasi dan lauk. Ibu-ibu dan perempuan itu semua menyingkir ke dapur. Tetapi anak laki-laki yang kecil-kecil boleh berkeliaran kalau berumah. Nah, ini budaya banyak suku, banyak kelompok yang suka. Pokoknya asal laki-laki boleh menjadi rakyat. Lalu laki-laki ditumbuh menjadi rakyat kecil. Tapi saya percaya bapak-bapak yang ada di sini tidak mendidik anak seperti itu. Saya bilang, kemana ini ibu perempuan? Dia boleh masuk ke dalam. Nah, jadi saya mengatakan itu salah satu faktor yang membuat ketidakcerdasan dalam keluarga ketika laki-laki itu menjadi begitu dominan dan merasa diri lebih tinggi. Padahal dikatakan bahwa hidup perempuan itu dikatakan diambil dari rezekinya Adam. Artinya bagian dari rezekinya Allah, bukan semua yang lain. Baik, jadi kembali kepada Maria yang bertokoh peran tersuci sebagai ibu bagi setiap murid Yesus Kristus, bagi setiap orang beriman.
Oke, saya sertakan doa dari pada waktu nomor 175 doa doa Kristus. Saya usulkan supaya sering-sering doakan dalam doa sangat kalau disangka. Ya saya sudah berhubungi, sebetulnya bagus sudah doakan dalam doa kita. Dan kalau kamu sembunyikanlah aku, sembunyikanlah aku, luar biasa. Ketika kita lagi galau, ketika kita dalam buntu, ketika semuanya seolah tertutup, mari kita menyerang Kristus. Sehingga tahan yang kita begitu berat dan tidak ada orang yang lebih malam ini daripada saya menjadi. Baik, saya beri kisah sekian. Bagaimana berjalan bersama dalam gereja dan bangsa itu sepertinya tema dari perayaan 100 tahun KWI. Nah, apa juga dalam semangat yang benar begini, perbaikan dunia mulailah dari diri sendiri. Nah, kita harus terjemahkan begini. Jadi gereja yang baik mulailah dari keluarga. Kalau gereja kita itu mau baik, maka keluarga harus baik. Dan bagaimana caranya supaya Yesus kita sertakan dalam kehidupan keluarga itu. Dulu kebiasaan sebelum makan doa bersama-sama. Sesudah makan doa bersama-sama. Mungkin pernah lihat di YouTube ada orang yang pintar apalagi adik-adiknya satu sebelum makan itu bosnya itu bantu berdoa dan begitu amin dia langsung dipersilakan dulu. Nah, masa kita balas sama anjing itu nyala Allah. Baik, jadi Yesus